Kiranya pertemuan Zoom ini senantiasa kami mau landasi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya. Oke. Rencananya tadinya akan membicarakan worldview. Apa itu worldview? Banyak orang nggak tahu ini worldview, padahal setiap orang itu punya worldview. Tapi untuk masuk ke situ ada satu semacam pengantar ya. Kita akan bahas dulu mengenai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 di mana Yesus menulis di tanah. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kami yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, jadi ada 2 kali ya Tuhan Yesus menulis di tanah, tetapi tidak dijelaskan di sini. Apa sih yang ditulis sehingga orang-orang itu pergi satu persatu. Nah, ini kita akan melihat konteksnya dulu ya. Jadi konteksnya ada di pasal 7. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang di dalam perayaan Pondok Daun. Nah, kita mau jelaskan apa itu Pondok Daun supaya kita tahu ya, itu konteksnya itu penting sekali. Jadi di dalam agama Yahudi, orang Israel laki-laki itu harus datang ke Yerusalem. Jadi mau dari mana sejak mereka mau keluar dari Israel harus datang ke Israel setahun 3 kali untuk merayakan hari raya. Nah, ada 3 hari raya yang mereka harus datang ke Yerusalem. Apa itu? Pertama, hari raya Pondok Daun. Itu Tabernacle ya, kalau bahasa Inggrisnya the Feast of Tabernacle. Kemudian hari raya Pentakosta, dan hari raya Paskah. Jadi itu 3 itu harus orang laki-laki datang ke Yerusalem. Orang laki-laki dewasa tentunya. Jadi walaupun mereka ada di Eropa atau ada di mana, mereka ya semacam orang Islam datang ke Mekah. Jadi mereka harus 3 kali. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu selalu mengikuti perayaan. Karena sebagai Tuhan Yesus kan sebagai orang Yahudi, rabi Yahudi, harus mengikuti untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ini penting sekali ya. Kalau melihat di Matius 26 ayat 18, Yesus merayakan Paskah. Dan Yesus juga hadir di hari raya roti tidak beragi. Itu roti tidak beragi itu sesudah Paskah. Jadi Paskah dulu baru
roti tidak beragi. Jadi Yesus hadir di situ. Nah, di pasal 7 ini Yesus hadir di hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. Nah, hari raya Pondok Daun ini sangat-sangat penting karena menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa artinya ini hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel? Jadi pada waktu masa lalu di dalam waktu Adam, Allah bersama Adam dan mereka di dalam berjalan di taman, tidak ada halangan ya. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Tapi Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa mau bersama dengan umatnya. Nah, Allah hadir di tabernakel di dalam perantauan selama 40 tahun. Itu selalu mereka bikin kemah suci untuk Allah hadir di situ. Nah, kemah suci itu namanya tabernakel. Nah, itu masa lalu ya. Dan setelah itu yang nanti world view kita akan jelaskan di situ lebih lengkap lagi. Nah, masa sekarang bagaimana Yesus hadir dan mengutus Roh Kudus sehingga bisa bersama-sama dengan kita. Itu kalau di Yohanes 1 ayat 14, Yesus diam di dalam bersama kita, itu tabernakel juga istilah bahasanya. Nah, itu kemudian setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Itu yang masa sekarang. Nanti masa akan yang depan itu ada di Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, ini kalau sudah di berakhirnya dunia, janji Allah akan bersama-sama berkemah dengan kita. Itu tabernakel. Agama Yahudi, mereka harus datang ke Yerusalem selama 7 hari. Mereka bikin pondok daun dari daun untuk nginap. Jadi kota itu penuh dengan pondok daun selama 7 hari. Untuk supaya mengingat bagaimana Allah bersama mereka di belantara selama 40 tahun. Dan itu untuk menjadi rendah hati dan itu terhindar dari godaan dunia. Selama 7 hari mereka merenungkan bagaimana Allah bersama waktu di belantara selama 40 tahun, di mana Allah hadir di kemah suci yang berpindah-pindah, begitu pindah, bongkar, pasang lagi, di mana Allah hadir. Nah, itu dirayakan. Nah, itu sebabnya di pasal 7, ayat tulis di perikop atas, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Jadi kita sudah mengerti ya, tuh Pondok Daun ternyata itu 7 hari dilakukan dengan mereka bikin kemah dari daun. Itu sebabnya bahasa Indonesia bilang Pondok Daun. Tapi nama tabernakel itu untuk mengingat kehadiran Allah di padang belantara. Itu yang Yesus datang di Yerusalem untuk ikut merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, sebelum masuk ke 8 ini ada konteksnya di pasal Yohanes 7 ayat 37. Dia punya judul air hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi kan dia bilang pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Jadi sudah hari ke-7 Pondok Daun. Itu puncak. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup.
Jadi akan mengalir air hidup. Ini konteks ini. Kemudian terjadi pertentangan. Ada yang bilang, oh dia Mesias. Ada yang masa Mesias dari Galilea. Nah, akhirnya penjaga-penjaga itu pergi untuk menemui orang Farisi dan imam-imam kepala. Imam-imam kepala dan Farisi di ayat 45 bilang, mengapa kamu tidak membawanya? Jadi mereka menentang ini Yesus ini. Tapi mereka takut kan karena banyak ada juga yang setuju. Jadi pertentangan. Sampai di ayat 50 Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi Nikodemus membela. Karena Nikodemus kan sudah bertemu dengan Yesus di pasal 3 ya. Tapi jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi datang dari Galilea. Jadi ini orang Yerusalem kan di selatan, mereka di Yudea. Galilea itu di atas, utara. Karena ini Yerusalem ibu kota, mereka pandang enteng yang dikatakanlah Manado. Pandang enteng kalau misalnya di daerah Languan atau Minanga atau Tengesa, masa ada orang hebat di sana? Ya, kalau di pertanyaan baru dia apa? Kalau dia bilang itu orang gunung. Ya, orang gunung. Ya, oke. Jadi itulah yang terjadi ya. Padahal di Galilea ada Nabi Yunus. Nanti itu kita apa dulu. Nah, itu dia punya konteks ya. Baru kita masuk ke ayat 8, pasal 8 ini. Nah, di pasal 8 ini kelihatan sederhana, padahal ini menjebak Tuhan Yesus. Karena apa? Ini ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka bawa ke hadapan Yesus. Mau diapain ini? Mau dilempar batu. Sesuai hukum Musa, orang perempuan yang berzina harus dilempar dengan batu. Dirajam dengan batu. Kita bisa baca di Imamat 20 ayat 10. Tapi kita nggak usah baca. Yang penting kita tahu yang mana dirajam. Itu hukum Musa. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus dijebak di sini? Karena kalau Yesus bilang iya, dia setuju dengan hukum Musa. Tetapi dia melawan dengan ajarannya sendiri. Yang mana menyangkut pengampunan. Kasih karunia yang Tuhan Yesus selama ini khotbahkan. Kalau dia bilang iya, mereka akan tuduh, kamu berkhotbah, bilang-bilang pengampunan, kasih karunia, berarti bohong semua. Jadi dia pilih, oke, setuju, dia akan dinyatakan berbohong karena kok katanya penuh dengan karunia. Nah, sebaliknya kalau dia bilang jangan, melawan hukum Musa. Jadi maju kena, mundur kena. Setuju lempar dengan batu sesuai hukum Musa, oke. Mengikuti hukum Musa. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus selalu khotbahkan, ajarkan. Ada kasih karunia untuk pengampunan. Nanti orang nggak akan percaya lagi kalau misalnya dia suruh lempar. Dan akan melawan juga hukum Romawi. Karena untuk membunuh itu harus sepengetahuan hukum Romawi. Maju kena, mundur kena. Pemecahannya bagaimana? Tuhan Yesus menulis di atas tanah. Tapi kan nggak dikasih tahu di sini apa. Tapi karena mereka desak terus, Tuhan Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Tapi habis itu dia tulis lagi. Nah, di dalam Alkitab kalau ada 2 kali itu sangat penting. Tapi tidak ada keterangan di sini. Bagaimana? Nah, ada banyak penafsir melewatkan ini 2 hal ini yang Tuhan Yesus tulis di atas tanah. Karena ada kan bilang kalau tidak ada penjelasan, jangan coba-coba kita menjelaskan. Tetapi ada orang yang hamba Tuhan yang datang ke Israel untuk belajar budaya Israel. Nah, ini dia. Kalau bahasa Indonesia nggak terlalu jelas ya, jadi ini terpaksa di dalam bahasa Inggris ya.
Jadi tadi yang kita baca di Roma 7 ayat 37 dan 38 kita baca ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Aliran air hidup, kalau bahasa Inggrisnya living water. Itu Lukas 7 ayat 38 ya. Ada semacam petunjuk ya, living water yang pertama. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dari ayat 38 ini ada pertentangan, ada yang bilang Mesias, ada yang tidak, dan ini pertentangan. Ini akhirnya orang bawa ke ahli Taurat dan Farisi. Mereka bilang, kenapa kamu nggak bawa dia ke kita untuk diadili? Tapi mereka takut, akhirnya jadi mereka melawan Yesus. Itu Lukas 7 ayat 45 ya, kalau kita baca. Mereka bilang, kenapa kamu tidak bawa? Nah, mereka mau melawan Yesus. Jadi rejecting Yesus ya. Itu yang kedua. Ketiga, di pasal 8 ini, mereka membawa perempuan ini ke Yesus untuk mempermalukan perempuan dan sebenarnya untuk mempermalukan Yesus. Karena apapun yang Yesus jawab akan terjebak Tuhan Yesus. Jadi, tapi yang pertama, shaming of the woman, untuk mempermalukan wanita. Yang Lukas 8 ayat 3 ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina untuk Tuhan Yesus ikut mengadili. Jadi untuk mempermalukan. Baru yang keempat, dia menulis di tanah sampai 2 kali. Jadi ada 4 tanda ya. Air hidup, melawan Yesus, mempermalukan perempuan, dan menulis di tanah 2 kali. Nah itu yang kita baca di konteksnya sama pasal 8. Nah ternyata ini 4 tanda ini ada di Yeremia 17 ayat. Siapa bisa baca bahasa Indonesianya? Kalau bisa yang terjemahan baru 2 ya. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Nah, lihat ya, kalau bahasa Inggris lebih jelas karena di atas bahasa Inggris ya. Jadi, oh Lord, the hope of Israel, all who forsake you. Nah, forsake yang rejecting Yesus, jadi dia cocok ya. Kemudian shall be ashamed. Nah, ini cocok dengan mempermalukan perempuan itu. Those who depart from me shall be written in the earth. Itu yang menulis di atas debu. Kalau bahasa Indonesia yang kami baca ya. Jadi sama dengan yang he wrote on the ground 2 kali. Baru because they have forsaken the Lord, the fountain of living water. Itu yang di atas. Jadi ini anak-anak panah ini menunjukkan di yang kita baca pasal 7 di 37 dan pasal 8 yang kita baca ini ada 4 tanda yang sesuai dengan Yeremia 17 ayat 13. Jadi yang ditulis dianggap oleh banyak penafsir yang ahli di dalam agama Yahudi, yang ditulis di tanah itu Yeremia 17 ayat 13 untuk mengingatkan, kamu ini sudah melawan Yesus sebagai Tuhan ya, dan akan dipermalukan. Dan memang setelah selesai kan mereka kan tinggal satu persatu, malu. Kemudian yang akan ditulis di atas debu sementara Yesus menulis kan itu. Dan because mereka menolak living water yang Tuhan Yesus tawarkan di Yohanes 7 ayat 37 tadi yang kita baca. Jadi semua tanda dari konteks sampai dengan di Yohanes 8 tadi kita baca, ternyata itu 4
tanda itu ada di Yeremia 17:13. Jadi ayat pasal 8 ayat 1 yang Tuhan Yesus menulis 2 kali itu, itulah yang dianggap Yeremia 17 ayat 13. Sehingga mereka diingatkan 2 kali ini, mereka jadi teringat. Wah, mereka itu meninggalkan apa yang Tuhan Yesus tawarkan, living water itu ya. Itulah yang terjadi di dalam Yohanes 8 ayat 13. Ternyata Tuhan Yesus menulis di Yeremia 17 ayat 13 sesuai dengan apa tanda-tanda yang kita baca dari konteks, dan sehingga ditambah lagi siapa yang tidak berdosa silakan lempar duluan. Dan ternyata kan tidak ada yang tidak berdosa. Jadi selain apa yang Tuhan Yesus bicarakan dengan apa yang Tuhan Yesus tulis, itu yang membuat mereka satu persatu tinggalkan. Nah, itu kira-kira ya terjawab yang bagus.